Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program pembelajaran PPKN. Kali ini kita akan membahas subtema yang ketiga dari dinamika penerapan dasar-dasar negara atau Pancasila. Konsep yang pertama atau sub peta konsep yang pertama sudah kita bahas, yaitu nilai-nilai dasar atau Pancasila dalam penerapannya dari masa ke masa yang kita bagi dalam beberapa lini masa. Ada beberapa misalnya dari tahun 1945 sampai 1950, 1950 sampai 1959 dan seterusnya. Kemudian peta konsep yang kedua yaitu nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zamannya. Ya, ini pun bisa dibagi dalam beberapa hal ya. Kenapa nilai-nilai Pancasila itu sesuai dengan perkembangan zamannya. Misalnya nilai dari Pancasila itu sendiri yang menunjukkan kesesuaiannya dengan perkembangan zaman. Misalnya nilai itu terbagi menjadi 3. Ada nilai substansinya, ada nilai vitalnya, ada nilai kerohaniannya. Atau bisa juga dilihat dari ideologinya itu sendiri ya. Karena dianggap konsep Pancasila ini adalah nilai yang bisa terbuka, artinya bisa diinterpretasi kapanpun seperti itu. Kemudian kita masuk ke peta konsep yang ketiga, yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Seperti yang sudah kita ketahui, Pancasila ini sebagai dasar negara ini harusnya sudah menjadikan pijakan bagi setiap kita sebagai warga negara, apapun jenis profesi kita, di mana nilai-nilai dasar yang harus melekat dalam diri kita adalah nilai-nilai kepancasilaan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan bisa kita lihat. Yang pertama misalnya perwujudan nilai Pancasila dalam bidang politik. Ini bisa dilihat dalam beberapa hal, misalnya dalam lembaga negara, kemudian bisa dilihat dalam sistem hukum, kemudian bisa dilihat dalam sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia. Yang pertama misalnya lembaga negara seperti DPR, misalnya Dewan Perwakilan Rakyat. Seperti yang kita tahu, fungsi DPR itu ada 3. Yang pertama adalah pengawasan, yang kedua adalah budgeting, yang ketiga adalah membuat undang-undang. Semua dari 3 fungsi ini itu bekerja itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang mengangkat presiden dan wakil presiden atau yang memberhentikan presiden dan wakil presiden misalnya, pun sama, harus mengandung ruh-ruh yang terkandung di dalam Pancasila, seperti itu dalam program kerjanya. Kemudian Mahkamah Konstitusi juga sebagai lembaga tertinggi untuk keadilan dalam hukum misalnya. MK pun harus mengandung nilai-nilai Pancasila. Kemudian Komisi Yudisial atau KY ya, ini merupakan lembaga yang membawahi para hakim seperti itu ya. Ini merupakan lembaga etik ya, terhadap para hakim yang misalnya berbuat tidak etis misalnya. Nah, undang-undang yang dilahirkan di KY pun sama, harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Pun sama dengan Dewan Perwakilan Daerah sebagai dewan yang mengakomodir kepentingan daerah-daerah ya. Kepentingan daerah-daerah pun sama, undang-undang atau nilai-nilainya harus mengandung nilai-nilai Pancasila, atau undang-undang yang dihasilkannya pun harus mengandung nilai-nilai Pancasila. Kemudian dalam sistem hukum, maka semua bentuk peraturan atau perundang-undangan yang ada dalam negara Republik Indonesia harus dijawai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kemudian dalam sistem demokrasi, maka demokrasi yang ada di dalam wilayah NRI atau negara Republik Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah dan mufakat. Ataupun musyawarah itu sendiri adalah dapat diartikan, musyawarah dapat diartikan sebagai upaya bersama untuk mencari pemecahan suatu masalah berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Adapun mufakat itu sendiri dapat diartikan sebagai kesepakatan yang dihasilkan oleh
berbagai pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses pemecahan masalah. Ini semua harus dibingkai dalam nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua terkait dengan perwujudan nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kedua ini dalam bidang ekonomi misalnya. Seperti yang sudah kita ketahui, perwujudan nilai Pancasila dalam bidang ekonomi itu terdapat di dalam pasal 33 ya, UUD 1945. Di situ dijelaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Kemudian semua cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Kemudian bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Kemudian yang terakhir, bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian. Kemudian yang ketiga terkait dengan perwujudan nilai Pancasila dalam bidang kehidupan, misalnya dalam bidang sosial budaya. Karena kita ini terdiri dari beragam suku atau beragam bahasa, maka yang patut kita junjung tinggi adalah menghargai dari keragaman itu sendiri, yaitu keragaman budaya Indonesia itu sendiri. Kemudian selain menghargai keragaman pun ikut melestarikan dari keragaman itu sendiri. Kemudian mengembangkan nilai-nilai persamaan status sosial, ya. Kemudian menghalangi berkembangnya nilai-nilai feodalisme yang akan merusak nilai-nilai persatuan itu sendiri. Kemudian yang bagian D itu menghindari nilai-nilai eksklusivitas dan kedaerahan. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi satu, ini bisa menghilangkan efek eksklusivitas, ya, atau nilai-nilai kedaerahan yang akan menyebabkan lahirnya primordialisme. Kemudian yang terakhir, membangun masyarakat yang modern, yang menjiwai nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dan yang terakhir dalam perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan adalah dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dan semuanya terangkum dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dikatakan di situ dalam pasal 27 ayat 3 dikatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian dalam pasal 30 ayat 1-nya dinyatakan di situ bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan seperti itu. Baik anak-anakku semua, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab Pancasila, ya. Pancasila, dinamika Pancasila dalam berbagai tantangannya, mulai dari tantangan pada saat masa, ya, dari masa ke masa, kemudian mulai dari tantangan nilai Pancasila itu sesuai dengan perkembangan zamannya, dan yang terakhir perwujudan dari nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Baik anak-anakku, kalian bisa baca kembali itu semua yang terkait dengan dinamika Pancasila sebagai dasar negara, sehingga kalian bisa memahami dengan baik nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Tetap semangat dalam belajar, perdalam lagi bacaan yang sekarang sudah dibahas, sehingga kalian bisa menguasai arti dari dasar negara. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.